Kalau misalkan tidak ada surat biasa, tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau tidak ada penyebabnya. Dia mengakui dia menyuap. Ah, gimana nih? Woi, Niki sini kak. Nah, di sini aja Mimi. Saya mau ngomong. Stop, udah. Saya mau ngomong. Ya, Mi gimana Mi? Ngomong Hasto aja, Bapak Hasto aja dibolehkan ngomong sama orang. Ya, boleh. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Iya. Santai. Nyalain mic mood. Dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Artinya dia baru pulang. Banyak ya. Jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gadis memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Merasa ini jebakan nggak sih Kak Niki? Ya gimana nggak dijebak? Orang semua direkam, semua direkam. Ini yang mulia, yang dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ini adalah halusinasi yang mulia, karena banyak sekali sebentar ya, apapun itu isinya, saudara sudah mengerti isinya? Kalau identitas saya yang dipertanyakan betul, tapi isinya saya tidak melakukan tindak pidana pemerasan atau apalagi pencucian uang yang dibicarakan oleh JPU. Karena banyak sekali perkataan. Artinya begini ya, terlepas saudara melakukan atau tidak nanti akan kita buktikan. Iya yang mulia. Tetapi isinya apakah saudara sudah mengerti? Isinya kebanyakan dokter yang mulia. Iya, sudah mengerti. Ya menurut saudara boleh itu isinya fiktif atau salah atau apapun, tapi sudah mengerti ya. Iya, saya mengerti. Sebagian saya mengerti. Oke, nanti masalah isinya silahkan saudara. Iya, karena isinya banyak sekali yang dihilang-hilangnya. Iya, saudara tanggapi nanti ya dalam pembuktian, silahkan saudara tanggapi, saudara buktikan. Gitu ya. Oke. Jadi karena saudara sudah mengerti ya atas surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, tentunya hak saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang sudah dibacakan. Pertanyaannya, apakah saudara akan menggunakan hak tersebut atau tidak? Silahkan untuk konsultasi dengan penasihat hukumnya. Saya sudah tahu, saya akan melakukan eksepsi karena semua yang dibicarakan oleh JPU itu adalah bualan, karena banyak sekali kata-kata yang dihilangkan. Jadi intinya mau mengajukan eksepsi ya. Malah pelaku dilindungi pada yang kejahatan. Kita ingatkan kepada penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh majelis hakim ya. Tentang apa sesuatu yang tidak benar, silakan nanti dibuktikan. Siapanya sama dokter semua, karena emang dia paling takut sama mulutnya dokter kan? Itu gimana sih dokter menanggapinya kok tiba-tiba jadi nama dokter? Makanya dokter juga bingung kenapa jadi dokter semua, karena kan emang yang mengungkap itu kan dokter semua, gitu kan? Jadi memang yang ditakutkan itu adalah mulutnya dokter, akunnya dokter. Nah mereka sekarang lagi berpesta pora karena wah akunnya dokter lagi disita, sehingga tidak bisa bicara. Tapi kan dokter juga punya akun yang lain. Waduh, semakin hari sepertinya semakin ramai ya. Kenapa ya? Kenapa? Nah, di saat Nikita Mirzani membongkar aib orang lain, membongkar jejak digitalnya orang lain, kenapa kalian semua pada tepuk tangan? Hah? Ayo ngaku kenapa? Nah, saat ini, di saat Miss Gossip membongkar jejak digitalnya Nikita Mirzani, kenapa kalian semua pada kepanasan? Pemerasan, proses hukumnya terkait dengan tindak pidana pemerasan, berita yang berkembang terkait dengan tindak pidana pemerasan, ini kita minta 1 kali 7 jam, 7 kali 24 jam, mohon maaf, segera minta maaf.
Nikita sudah pesan 7 kali 24 jam. Segera minta maaf. Karena tidak ada tindak pidana pemerasan yang selama ini disampaikan kepada masyarakat. Niki tidak pernah melakukan pemerasan, titik, dan itu sah. Setelah dibacakan di dalam dakwaan menjadi sah. Nikita bukan pemeras. Selesai sudah. Ya, oke. Untuk NM sekali lagi ungkap. Jangan pernah mau menanggung sendiri. Jangan sampai ada istilah udahlah di dalam aja nanti di luar aku bantu. Nggak usah. Kalau ada keterlibatan Oki ungkap. Kalau ada keterlibatan yang lain ungkap. Kalau ada keterlibatan Sheila Syaukia ungkap. Kalau ada keterlibatan Reza ungkap. Reza juga. Kalau ada pihak yang lain kejar. Misalnya Reza dengan pengacaranya bilang juga Oki, periksa Oki. Saya ingin semua pelaku kejahatan skincare kalau itu ada, kandangkan mereka satu sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena selama ini banyak dugaan kita mereka ini banyak flexing mewah, tapi masyarakat ini mereka nggak pikirkan akibat dari apa yang mereka jual. Produk-produk yang abal-abal, produk-produk yang diduga ada merkuri, ada hidroquinone, kemudian ada etiket biru, ya. Ini overclaim, ini nggak bisa dibiarkan. Nah, hari ini Miss Gosip menginformasikan langsung dari lokasi Pengadilan Jakarta Selatan Gas bahwasanya sidang pidana Nikita Mirzani ditunda sampai 1 Juli 2025 karena berkas pembelaan Nikita Mirzani belum disiapkan oleh siapa guys? Oleh pengacaranya. Nah, buat pengikut Niki Bu, tunggu apa lagi? Tetap support, jangan sampai stres ya sayang. Mengenai Miss Gosip, jadi kalian udah tahu itu mengenai si Miss Gosip ini, ya. Tadi Bunda ada posting di Instagram Bunda, ada yang lihat nggak postingannya Bunda? Iya, jadi Ferry, jadi itu diposting, ada 2 video yang Bunda posting. Dan barusan Bunda cek itu video dan kedua video udah di take down di akun TikToknya Miss Gosip. Tapi Bunda sudah lakukan capture, terus kemudian juga download videonya. Jadi dia tidak bisa berkilah mau mengatakan bahwa ini bukan dia yang melakukan. Itu udah pasti dia yang melakukan. Ya, dia harus bertanggung jawab. Selamat malam juga semuanya. Jadi sorry ya kalau aku belum sapa-sapa yang lain ya, karena saya mau jelasin dulu biar nggak kepotong-potong. Jadi ada tadi di postingan Bunda tuh ada yang komen begini komennya, dia nggak takut katanya karena ancamannya hanya 4 tahun. Dan memang saya ngelihat juga ketika dia berkomentar di videonya, dia bilang ini cuma 4 tahun, saya nggak takut gitu. Salah, bukan 4 tahun. Karena apa? Itu bukan hanya sekedar melanggar undang-undang ITE, pencemaran nama baik, tidak. Yang pertama dia sudah melakukan pelanggaran undang-undang ITE. Yang kedua dia sudah melakukan tuduhan human trafficking atau jual beli manusia. Karena di situ dikatakan bahwa ada terjadi seorang ibu menjual anaknya. Itu tuduhan yang sangat serius dan itu tindak pidana.